Saya tidak yakin itu dilakukan oleh kelompok internal. Nah, artinya ini digerakkan oleh kekuatan, dan tidak mungkin kekuatan yang tidak mempunyai keuangan yang cukup, karena untuk mencetak spanduk baliho itu perlu dana. Pasti itu digerakkan oleh kelompok tertentu yang ingin mengganggu PDI Perjuangan. Pertanyaannya, mengapa PDI Perjuangan diganggu? Nah, apakah ini terkait dengan pengumuman pemberhentian 27 kader PDI Perjuangan waktu itu, termasuk diantaranya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution, atau terkait dengan upaya untuk mengacak-acak PDI Perjuangan atau minimal mengganggu menjelang persiapan Kongres PDI Perjuangan bulan April tahun 2025. Betul. Seperti kita tahu, memang seharusnya Kongres tahun 2024, tapi ada keputusan dari Rakernas PDI Perjuangan pada waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, karena ini adalah tahun 2024 itu tahun politik yang begitu sibuk, karena memang ada pileg, ada pilpres, dan kemudian ada pilkada. Makanya mereka secara aklamasi sepakat itu Kongres diundur 1 tahun kemudian. Dan itu saya kira sudah sah, karena didaftarkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Secara politik, secara keabsahan PDI Perjuangan aman, tidak ada yang bisa digugat sebetulnya. Nah, lalu pertanyaannya, kok masih ada yang mengganggu? Saya jadi ingat ini, ada loh sosok tertentu yang suka mengacak-acak partai melalui proksi-proksi orang-orang terdekatnya, banyak terjadi. Pernah Partai PAN diacak-acak, dipecah belah. Kemudian Partai Demokrat juga ada upaya dibegal. Kemudian Partai Golkar yang tentram nyaman di bawah Airlangga Hartarto, kemudian tiba-tiba digergaji, ambruk, diganti pengurus baru. Dan kita tahu tokohnya siapa gitu. Dan tokoh yang saya maksud itu salah satu yang dipecat oleh PDI Perjuangan. Ini perlu kita waspadai, karena tokoh ini mempunyai sifat ingin memecah belah partai maupun kelompok tertentu. Jangankan partai besar yang mempunyai kekuatan politik, Kadin aja dipecah. Dulu saya ingat pada saat Kongres atau Munas Kadin di Sulawesi Tenggara, Kendari waktu itu, bagaimana seorang Presiden Joko Widodo mendorong agar jagoannya Arsyad Rashid menjadi ketua umum, padahal waktu itu arus besar dari anggota Kadin yang mempunyai hak suara mendukung Anindya Bakri. Tapi karena Presiden menginginkan Arsyad, akhirnya yang jadi Arsyad. Arsyad waktu itu dikenal menjadi Presiden Boys lah, orang-orang yang sangat menjadi kecintaan Pak Jokowi, karena kemana-mana Pak Arsyad ikut Pak Jokowi. Tapi secara waktu berjalan, perkembangan politik berbeda. Pada saat Arsyad sudah tidak satu barisan dalam Pilpres 2024 dengan Jokowi, ada lagi. Ada yang mengatakan pembegalan Arsyad menjadi ketua umum Kadin itu terkait dengan kompensasi pembegalan Partai Golkar. Nah, saya tidak tahu, ini spekulasi. Dan ternyata sampai sekarang masih ada dualisme di Kadin. Jadi upaya pembegalan, pemecah belah itu sudah pernah dilakukan oleh tokoh ini yang kelihatannya dari dulu ngebet pengen menguasai PDI Perjuangan. Saya tahu siapapun pasti tergiur untuk menguasai PDI Perjuangan, karena ini partai besar, pemenang pemilu secara hat-trick, bahkan sebelumnya tahun 99 juga menjadi pemenang pemilu, partai yang mempunyai ideologi yang paling jelas di antara partai-partai yang ada di Indonesia, mempunyai jaringan infrastruktur yang sangat lengkap dari pusat sampai ke desa-desa, mempunyai soliditas kader
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Rudy Kamri. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kita tahu bahwa seorang Jokowi tentunya masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia masih belum berterima dengan pukulan keras yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, karena dia cuma seorang diri. Dia cuma sendiri dan tidak ada temannya. Gerindra tidak mau berteman dengan Jokowi. Golkar tidak mau berteman dengan Jokowi, dan begitu juga dengan partai-partai lain. Mereka tidak mau berurusan dengan PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan, partai penguasa. Bu Megawati mempunyai berbagai macam strategi dalam mengalahkan lawan-lawannya karena jam terbangnya udah sangat tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana masyarakat menilai hal-hal ini? Mereka sampaikan di dalam kolom komentar. Mulyono ingat, mati makanya selalu punya hati iri dengki. Ya. Mungkin partai-partai lain takut menerima Jokowi, ke Bu Mega saja tega berkhianat 22 tahun telah menjadi penguasa karena Bu Mega. Jadi partai lain takut. Kenapa? Sekelas Bu Mega ia berani mengkhianati. Itu partai penguasa loh. Itu partai yang memang lumayan ya. Lumayan banyak pengikutnya. Tetapi seorang Jokowi yang begitu luar biasa ya, dengan sangat berani mengkhianati Bu Mega. Apalagi partai-partai seperti Gerindra, seperti Golkar, PAN, Nasdem, PKS, dan berbagai macam partai lain. Ya, bisa saja dihancurkannya partai-partai seperti itu. Ya, iyalah, sudah ketahuan biangnya. Bikin spanduk, tapi kalau orang PDIP yang tidak berkhianat, tidak mungkin bikin spanduk. Ya, itulah ulah pengkhianat partai, karena ada yang dipecat itu melakukan hal buruk sekali. Jadi dia mulai membuat suatu kegaduhan ya, membuat suatu drama-drama lagi ya. Ketika dia dipecat, dia tahu dia dipecat, SK, pembacaan SK bahwa nama Jokowi ada di sana juga dalam pemecatan itu. Mungkin ada banyak penjilat-penjilat Jokowi yang mulai pasang spanduk menghina Ibu Mega, menghina PDIP, mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah Bu Mega, yang salah adalah kader-kader PDIP. Ya nggak mungkin lah satu orang benar. Nggak mungkin seluruh kader PDIP tidak ada akal sehatnya kalau Jokowi yang benar. Karena memang pada dasarnya masyarakat pun udah tahu. Ya, mereka udah tahu bahwa yang salah adalah seorang Jokowi. Itu yang salah. Ya, Mulyono nggak akan berani punya nyali bikin partai karena ia menyadari, ia tahu suaranya nggak akan besar. Ya, paling-paling suaranya kayak suara PSI lah, yang nggak lolos ke Senayan. Makanya ia mau nimbrung masuk ke partai yang jelas-jelas udah lolos ke Senayan. Ya, keberhasilan Jokowi bisa dikatakan 99% itu karena kendaraan PDI Perjuangan. Karena dia kader PDI Perjuangan, Bu Megawati memperjuangkan dia. Tetapi si Mulyono lupa akan hal ini. Mulyono sangat rakus kekuasaan. Kau dikira saja partaimu jangan ganggu partai orang lain, seperti kau buat kepada Demokrat, Golkar, PDIP 6 kali pileg, 4 kali pemenang. Ya, polisi nggak mungkin mau mencari tahu, menelusuri kasus spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis. Karena polisi udah disetting oleh Mulyono, udah diintervensi. Itu teman-temannya Mulyono semuanya. Ya, kalau beringin bisa ditebang, tapi banteng nggak bisa ditumbangkan. Bisa-bisa yang mau menumbangkan banteng, ya. Sebaliknya begitu. Malah nyungsep diseriduk. Ya, hal itu sudah dibuktikan saat di rezim Orba maju terus PDIP. Jangan takut dengan Jokowi, dia bukan siapa-siapa. Presiden juga bukan, ya. Ketua partai juga bukan. Kenapa takut sama Jokowi itu? Karena pemimpin partai semua punya masalah alias koruptor, hanya PDIP yang berani melawan orang ODJ. Ya, begitu ya. Tentunya banyak hal yang mestinya kita bicarakan. Silahkan sampaikan
tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.